Shalom, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya percaya juga bahwa kita semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Sekalipun di bulan 2 ini adalah bulan di mana terjadi hujan yang lebat, tetapi kita percaya bahwa Tuhan mendatangkan semua ini untuk kebaikan atas kota kita, supaya kota-kota yang memerlukan hujan akan menjadi kota yang subur, menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita masih dalam program Living in the Kingdom of Heaven, atau bagaimana bertumbuh dan berbuah dalam pola kerajaan sorga. Nah, hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, satu pola, yaitu gaya hidup yang berpola kerajaan sorga. Nah, saudara, pola gaya hidup yang berpola kerajaan sorga. Kita akan membaca firman Tuhan hari ini yang terambil di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 17 sampai pada ayat yang ke-32. Dikatakan begini: sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang tidak mengenal Allah atau Elohim, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah atau Elohim, karena kebodohan yang ada dalam mereka, karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan segala serakah segala macam kecemaran. Tapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Itu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta, dan berkata benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah atau Elohim yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah atau Elohim dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haleluya. Saudara bisa membayangkan bahwa Paulus mengirim kitab ini dalam bentuk surat kepada jemaat di Efesus. Mengapa dalam bentuk surat? Karena Paulus menulis ini ketika ia dipenjarakan karena Injil. Bukan karena narkoba, bukan kasus yang lain, tapi karena Injil. Imannya begitu luar biasa karena Injil, karena Yesus. Dia rela, dia mau dipenjarakan, apapun yang terjadi, dia serahkan semua kepada Tuhan. Nah, hari ini saudara-saudara, kalau kita melihat pergaulan hari-hari ini, mengapa banyak orang jadi hancur lewat pergaulan? Anak-anak muda misalnya. Anak-anak muda hancur karena apa? Miras. Ya. Mereka hancur karena apa? Seks bebas. Mereka hancur karena apa? Pergaulan. Kenapa pergaulan itu membawa kita kepada kehancuran? Bahkan orang-orang yang sudah dewasa pun, orang-orang sudah menikah pun, mereka juga hancur oleh karena pergaulan.
Pertanyaannya adalah, apakah pergaulan yang salah atau pribadi yang salah? Ini akan menjadi perenungan, ini akan menjadi sebuah pertanyaan kepada diri kita. Seringkali terjadi persoalan-persoalan seperti itu, pasti orang tua akan berpikir, ini karena pergaulan, ini karena si A si B yang mempengaruhi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, gaya hidup berpola kerajaan sorga jelas dalam pembacaan ini. Di dalam ayat 17 dikatakan apa? Bahwa orang yang bergaya hidup kerajaan sorga atau pola kerajaan sorga, yang pertama adalah apa? Dia benar-benar mengenal siapa Tuhannya. Dia benar-benar mengenal siapa Tuhan yang ia percaya. Dengan kata lain, kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, maka ini yang terjadi. Jadi, pengenalan kita akan Tuhan itu menentukan gaya hidup kita. Dan ini adalah langkah-langkah di dalam mencapai sebuah goal di dalam pola kerajaan surga. Langkah pertama adalah bagaimana supaya kita bergaya hidup pola kerajaan surga adalah pengenalan kita akan Tuhan. Sejauh mana kita mengenal Tuhan? Seperti apa yang Tuhan yang kita kenal, yang kita alami. Sebab tanpa pengenalan kita akan Tuhan yang jelas, ini yang terjadi. Dikatakan kita seperti orang-orang yang tidak mengenal. Artinya bahwa pengenalan kita akan Tuhan tidak jelas, tidak benar. Akan terjadi. Kita akan hidup dalam kegelapan. Kehidupan kita akan jauh dari persekutuan dengan Allah. Dan kita akan menjadi orang yang bodoh. Orang yang bodoh adalah orang yang memikirkan sesuatu hanya untuk dirinya. Menghancurkan dirinya. Itu orang bodoh. Orang bodoh adalah orang yang tidak tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Dia akan hantam semua yang baik maupun yang jahat untuk menghancurkan hidupnya. Itu bodoh. Kemudian apa? Hatinya apa? Degil. Hatinya tidak mudah dibentuk. Hatinya keras. Saya percaya kalau saudara mengenal Allah atau Elohim sebagai Bapa yang benar, saya percaya kehidupan, gaya hidupmu pasti berbeda. Amin. Saya percaya pola kehidupanmu pasti jauh berbeda dari yang lain. Dan kalau pola ini saudara terima, saudara punya, saudara miliki, saya yakin pola ini juga akan mengubah pergaulanmu, mengubah komunitasmu, mengubah keluargamu, mengubah masa depanmu. Dan itu yang Tuhan katakan. Tuhan akan memberikan hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Dan mengapa kita perlu mengenal Tuhan? Mengapa kita perlu mengenal Tuhan dengan benar, dengan seutuhnya, dengan baik, dengan sempurna? Ada 3 hal yang perlu kita lakukan di ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Ya. Untuk bisa mengenal Tuhan atau Allah Bapa Elohim dengan benar, dengan sempurna, saudara harus belajar menerima ajarannya, menerima pribadinya di dalam hidup saudara. Pastikan bahwa Dia telah ada dalam hidup saudara. Belajar menerima, undang Dia untuk Dia hadir, berkuasa, memerintah, menuntun, menyertai, membimbing saudara. Belajar untuk mendengar akan firman-Nya. Belajar untuk membaca firman. Telinga ini saudara gunakan untuk apa? Firman. Yang masuk firman. Saya yakin kalau telinga ini mendengar firman-Nya terus. Semakin lama saudara mendengar. Semakin lama saudara akan menjadi serupa dengan Dia. Saya yakin
Ya, kalau saya dan saudara diangkat sebagai anak, maka ada faktor gen. Faktor gen ilahi akan ada dalam hidup kita. Tetapi ini yang sukar bagi orang-orang hari ini untuk melakukan ini. Mereka belajar untuk mengenal Allah lewat Kristus itu sulit. Mendengar dan menerima ajarannya. Mengapa kita harus mengenal? Belajar untuk mengenal dia lebih dalam. Ayat 20-21 dikatakan, ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasan oleh nafsu yang menyesatkan. Supaya apa? Ia memampukan kita menanggalkan kehidupan kita yang lama. Dan itu bukan kehidupan berpola kerajaan sorga. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita akan menuntut, memampukan kita untuk mengalahkan setiap kehidupan yang lama. Ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Tuhan baharui pikiran kita. Baharui pikiran yang berpola lama, yang bukan berpola kerajaan surga. Hati kita dibaharui menjadi hati yang berpola kerajaan surga, menjadi pikiran yang berpola kerajaan surga. Haleluya. Dan yang keempat, 24 dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Haleluya, haleluya. Ketika ini yang kita lakukan, barulah Tuhan mengenakan apa? Manusia baru. Baju kerajaan surga. Baju yang berpola kerajaan surga. Dikatakan apa? Ia menciptakan kita dengan kekudusan dan kebenaran yang sesungguhnya. Itu artinya Tuhan tidak main-main mengubah hidup saudara. Tuhan tidak bermain-main memberikan jubah surga. Tuhan tidak bermain-main untuk memberikan siapa saja yang mau untuk mengenakan baju ilahi, baju surgawi. Saudara, pertanyaannya adalah, maukah saudara hari ini hidup di dalam pola kerajaan surga? Maukah saudara hari ini hidup bergaya pola kerajaan surga? Jika saudara berkata, ya saya mau, maka hari ini engkau harus mengambil keputusan dan mau belajar mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Tuhan dengan sempurna, seperti yang telah saya uraikan tadi. Saya percaya langkah-langkah ini akan menuntun dan mengubah saudara, untuk saudara bisa mengalami kerajaan surga. Saudara bisa mengalami spirit kerajaan surga. Saudara akan diubah sehingga saudara memiliki mental, karakter, gaya hidup seperti yang Yesus ajarkan, yaitu gaya hidup yang berpola kerajaan surga. Apa yang harus saudara lakukan? Ayat 25 dikatakan apa? Karena itu buanglah dusta. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Buang apa yang masih mengikat hidupmu. Seks kah? Narkoba kah? Pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Buang hari ini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Jangan izinkan kemarahan itu menguasai. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang mencuri, janganlah ia mencuri, tetapi ia baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Bekerjalah supaya oleh tanganmu Tuhan memberkati, dan kau menjadi orang yang diberkati untuk memberkati orang lain. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik. Pakai perkataan firman. Jangan pakai kata-kata kotor, supaya orang yang mendengar mereka dibangun dan beroleh kasih karunia. Katakan amin. Jangan sampai pola-pola lama menjadi kesempatan untuk iblis menguasai hidupmu.
Jangan beri kesempatan buat pola-pola lama yang membuat engkau mendukakan Roh Kudus. Kalau saudara lakukan ini, saya percaya pola gaya hidup berpola kerajaan surga akan terjadi dalam hidup saudara. Ayat 30, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah meteraikan kamu pada hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Semua yang jahat, buang. Itu pola lama. Buang. Dan mari, beri dirimu hari ini. Dan kenakanlah baju surgawi. Kenakanlah pola kerajaan surga. Supaya gaya hidupmu adalah gaya hidup yang berpola kerajaan surga. Dan ini goal, ini adalah tujuan, ini yang Tuhan mau. Pola gaya hidup berpola kerajaan surga. Ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah Elohim di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita harus ramah. Kita harus semua orang. Kita tidak boleh merasa bahwa hidup ini hanya sendiri. Kita harus ramah. Kita harus disukai oleh semua orang. Dan kasih itu harus mengikat kita menjadi sebuah kasih yang mesra. Kemesraan itu terjadi bukan hanya antara pasangan suami istri atau cewek dan cowok yang sedang terjatuh cinta, saling mencintai. Tetapi kasih Kristus seharusnya demikian terjadi di antara kita. Saudara mau gereja Protestan, mau pertobatan, apapun denominasi, kasih ini harus menjadi kemesraan di dalam hidup kita. Ini yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaat di Efesus. Ini yang Rasul Paulus mau sampaikan kepada jemaat di Efesus. Ini yang Allah Elohim mau sampaikan kepada kita. Supaya kasih ini terjadi sebuah kemesraan. Ya. Jangan karena denominasi. Jangan karena beda dogma. Penafsiran boleh beda. Bukan berarti beda itu menyesatkan. Beda itu sebagai bumbu-bumbu yang bisa memberi rasa, banyak rasa kepada semua orang. Supaya tidak semua orang hanya menikmati pada satu rasa, tapi semua harus dalam banyak rasa. Tujuannya apa? Supaya roh kita dikenyangkan dan kita dibangun untuk hidup menurut pola kerajaan surga. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dan kita juga harus saling mengampuni. Jangan saling menyerang. Jangan saling menjelekan. Ya, jangan saling memfitnah. Itu bukan pola kerajaan surga. Tapi kita harus belajar kasih itu. Kasih Allah. Kasih Elohim yang ada dalam hidup kita itu bisa juga dirasakan oleh orang lain. Dengan cara adalah mengampuni. Doa saya buat saudara-saudara sekalian, sekiranya firman Tuhan ini mengubah pola gaya hidup saudara menjadi gaya hidup yang berpola kerajaan surga. Demikian dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua grup-grup rohani untuk bisa mendapatkan berkat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Haleluya.